Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera, sahabat Bawaslu. Kita ketemu lagi di podcast yang santai tapi serius, di podcast Bawaslu. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, pimpinan Bawaslu Provinsi, Bapak Arif Rohman, SEMM. Beliau ini akrab dipanggil dengan Pak Kiai. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah Pak. Nah, Pak Kiai Rahman ini adalah Korbif SDMO, ya, Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Dan beliaulah yang menjadi komandan tertinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini terkait dengan rekrutmen Panwascam, sahabat Bawaslu. Nah, karena beliau sekarang hadir sebagai narasumber kita, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana rekrutmen Panwascam dari sudut pandang Provinsi Kalimantan Utara ini. Pak Kiai, sejak tanggal 21 sampai tanggal 27 kemarin kan kita sudah membuka pendaftaran ya Pak Kiai ya, terkait dengan rekrutmen Panwascam. Nah, dalam pendaftaran itu kan mulai dari Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Malinau, KTT, Bulungan, itu sudah mulai membuat pendaftaran terkait dengan rekrutmen Panwascam. Bahkan terkait dengan itu, teman-teman juga sudah melakukan upaya-upaya berbagai macam, yang antaranya melakukan sosialisasi baik lewat media cetak maupun lewat media sosial. Nah, mungkin bisa disampaikan kali Pak Kiai kepada sahabat Bawaslu di Tarakan dan dimanapun yang menonton YouTube kita ini, ya, bagaimana perkembangan rekrutmen Panwascam di Provinsi Kalimantan Utara ini secara umum, Pak Kiai. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dian ini ya. Di sini Pak Dian juga sering disebut Ustadz ini kan, karena background pendidikannya memang dari yang dulu ya. Dan sekaligus juga beliaunya sering memberikan tausiah keagamaan dalam event tertentu. Terima kasih Pak Ustadz Dian. Yang pertama terkait dengan perekrutan Panwaslu kecamatan, dan kita familiarkan dengan istilah Panwaslu gitu kan, yang artinya atau kepanjangannya dari pengawas pemilu kecamatan. Jadi pengawas pemilu kecamatan itu memang di dalam undang-undang itu dibentuk oleh kewenangannya oleh kabupaten kota atau Bawaslu kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara kewenangannya adalah di Bawaslu kabupaten atau kota. Kemudian untuk perekrutan kali ini ya, sudah kita lakukan rapat koordinasi pada waktu itu di Hotel Lotus ya, sebagai pra-rakor ya, untuk melakukan persiapan perekrutan. Dan alhamdulillah dengan adanya kita rakor di Jakarta, kita telah mendapatkan ya intisari dari perekrutan, yaitu berupa timeline dan juga juknis yang sudah ditandatangani oleh Pak Ketua Bawaslu RI, yaitu beliaunya Bapak Rahman Bagja. Nah, untuk itu kami sampaikan bahwa dalam timeline ya disebutkan tanggal 21 sampai dengan tanggal 27, berarti durasinya 7 hari kurang lebihnya, itu kita telah membuka pendaftaran kepada seluruh masyarakat di wilayah Kaltara ya, subnya pada masing-masing kabupaten kota di mana dia itu berada. Tentunya di dalam perekrutan ini ada syarat yang harus dipenuhi ya. Di syarat itu kalau dalam bahasa religinya itu kan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Jadi syarat menjadi pengawas kecamatan apa? Nanti kita akan jabarkan ya, sehingga kita itu harus paham mana rukunnya dan mana syaratnya. Nah, ini sekarang kita berbicara masalah syarat. Syarat yang pertama itu usia. Usia itu di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, disebutkan untuk pengawas pemilu kecamatan itu mempunyai diharuskan mempunyai batas minimal umur ada 25 tahun pada saat mendaftar. Sehingga di bawah 25 tahun berarti tidak memenuhi syarat itu. Nah, oleh karena itu kepada seluruh komponen masyarakat ya yang
telah memenuhi syarat itu, ya, kemarin Bawaslu Kabupaten Kota seluruh wilayah Kaltara telah mensosialisasikan bahwa itu harus dipenuhi. Kemudian ada dua syarat pendidikan. Ya. Syarat pendidikan itu salah satunya adalah ijazah SLTA atau sederajat. Ya. Sehingga apa? Sehingga syarat minimal pendidikan itu harus dipenuhi. Karena jika itu tidak dipenuhi maka tidak masuk dalam syarat yang harus diterima menjadi anggota Panwaslu kecamatan. Nah, untuk saat ini alhamdulillah selama durasi 7 hari ini ya sampai dengan tanggal 27 hari Selasa kemarin kita pantau di seluruh wilayah kecamatan di wilayah Kaltara di masing-masing kabupaten kota antusias masyarakat itu cukup baik dan akan lebih baik lagi seandainya nanti kita akan membuka perpanjangan. Sehingga apa? Sehingga diharapkan teman-teman kabupaten kota nanti setelah melakukan verifikasi berkas ini ya, kemudian ada 30% keterwakilan perempuan atau belum terpenuhi misalkan, atau 2 kali kebutuhan yang diharapkan dalam perekrutan ini belum terpenuhi, maka akan dibuka perpanjangan. Demikian Pak Ustaz. Oh gitu. Artinya ini kepada sahabat Bawaslu yang sudah mendaftar atau mungkin sedang dalam, karena ini sudah tanggal 28 ya Pak Kiai, artinya kan pendaftaran ini sudah ditutup sejak kemarin. Nah, harus memenuhi syarat dan rukunnya. Artinya kita di Bawaslu tingkat kabupaten kota akan menelaah ya terkait dengan berkas-berkas secara administratif ya Pak Kiai. Nah, terkait dengan masa perpanjangan nih, saya tadi seperti mendengar tadi Pak Kiai menyampaikan kalau kemudian tidak terpenuhi akan dia dilakukan masa perpanjangan. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini apa yang menjadi syarat dan rukunnya sehingga Bawaslu Kabupaten Kota itu harus melakukan masa perpanjangan, dan kapan masa perpanjangan itu Pak? Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz ya. Jadi sesuai dengan timeline ya, kita itu diberi limit waktu itu kurang lebih 5 hari ya, 5 hari timeline-nya ya, 5 hari timeline yang mulai tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober ya. Jadi setelah kita melakukan verifikasi berkas ya, kemudian nanti kita juga tergambar berapa pendaftarnya, kemudian berapa nominasi 30% keterwakilan perempuan yang ada, maka seandainya belum mencukupi di antara syarat yang harus harus memenuhi syarat untuk diperpanjang, maka akan diperpanjang. Jadi ada 3 syarat sebenarnya. Bagaimana kecamatan itu nantinya harus ya punya keharusan untuk memperpanjang. Yang pertama, jumlah pendaftar itu masih kurang dari 2 kali kebutuhan. 2 kali kebutuhan. Ya, karena kebutuhannya 3, berarti dikalikan 2 berarti 6. Ya. Itu yang pertama. Seandainya kurang dari itu, maka harus diperpanjang. Wajib ain itu. Wajib ain. Ya, wajib diperpanjang. Kemudian yang kedua, meskipun dia itu telah terpenuhi 2 kali kebutuhan, namun masih belum terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dari yang mendaftar di kecamatan yang bersangkutan, ya, itu maka akan diperpanjang. Ya, wajib, sifatnya wajib diperpanjang. Kemudian yang ketiga, ya seandainya ya pertama itu belum terpenuhi 2 kali kebutuhan, ya, kemudian yang kedua juga belum terpenuhinya keterwakilan 30% perempuan di kecamatan bersangkutan atas dasar jumlah pelamar, maka itu juga wajib diperpanjang. Jadi ada 3 syarat dan ada 3 syarat. Jadi sahabat Bawaslu ada 3 syarat untuk memperpanjang masa pendaftaran rekrutan macam. Yang pertama tadi tidak terpenuhinya 2 kali kebutuhan. Yang kedua, meskipun terpenuhi 2 kali kebutuhan tetapi tidak terpenuhinya keterwakilan 30% perempuan. Dan yang ketiga, dua-duanya tidak terpenuhi. Ya. Nah, baik Pak Kiai, terkait dengan masa perpanjangan yang 3 syarat disebutkan tadi itu, apakah kemudian kecamatan tertentu saja yang diperpanjang? Misalkan ini kecamatan A, dia ini
tidak memenuhi salah satu dari 3 syarat itu tadi, apakah seluruh seluruh kecamatan di wilayah kabupaten kota itu diperpanjang atau di kecamatan itu saja nih Pak Kiai ini. Sementara kecamatan B, kecamatan C, dan kecamatan D itu dia kalau dihitung dari 30% jumlah pendaftar dia sudah terpenuhi Pak Kiai. Itu bagaimana penjelasannya? Iya. Jadi bagaimana yang dilaporkan di RI ya, bahwa untuk perpanjangan itu terbatas pada kecamatan ya, yang memang belum memenuhi syarat. Sebagaimana 3 syarat yang saya sebutkan tadi. Betul. Nah, untuk itu bagi kecamatan yang telah memenuhi syarat ya, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, berarti dia itu tidak perlu melakukan perpanjangan. Nah, terkait dengan perpanjangan kecamatan tadi Pak Kiai, misalkan ini kan, kita berada dalam kondisi di mana ternyata keterwakilan 30% perempuannya ini kurangnya 1. Ya. Nah, itu apakah kemudian kecamatan tersebut hanya membuka pendaftar perempuan atau laki perempuan boleh mendaftar Pak Kiai? Ya. Bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Karena ini sifatnya perpanjangan ya, dan memang di dalam juknis tidak ada aturannya khusus apakah perempuan saja yang mendaftar, maka kita sepakat bahwa pendaftaran ya dibuka itu untuk keseluruhan. Keseluruhan. Baik perempuan maupun laki-laki boleh untuk mendaftar pada masa perpanjangan. Bagaimana kalau belum terpenuhi juga sampai akhir masa perpanjangan? Iya, jadi ketika kita ini sudah melakukan ikhtiar perpanjangan ya, dengan 3 syarat tadi ya, ternyata kita itu masih belum memenuhi ya terhadap 3 syarat tadi, maka kita akan melanjutkan melanjutkan tahapan selanjutnya dengan apa? Dengan dasar pertama 30% tidak terpenuhi, lanjutkan. Tetapi kalau 2 kali kebutuhan ya, itu belum terpenuhi 2 kali kebutuhannya, yaitu nanti insya Allah ada edaran baru dari RI ya, terkait dengan khusus yang saya sebutkan tadi 2 kali kebutuhan. Apakah nanti akan diperpanjang dengan kita itu melakukan jemput bola pada seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian tokoh perempuan dan sebagainya. Nah, itu sedang diramu oleh Bawaslu RI. Seandainya nanti setelah masa perpanjangan kok masih belum terpenuhinya 3 syarat tersebut. Iya. Baik Pak Kiai, ini ngobrolan kita ini makin menarik ini Pak Kiai. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah mendaftar ya, sahabat Bawaslu ini yang sudah mendaftar dari tanggal 21 sampai tanggal 27 ini kan pasti penasaran ini. Ini bagaimana mekanisme tes rekrutmen Panwascam ini Pak Kiai? Karena informasinya ini ada yang bilang tes tulis, ada yang bilang tes online, nah kemudian ada tes wawancara, atau bagaimana nih Pak Kiai? Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Bawaslu. Iya, baik. Untuk tes ya, jadi dalam perekrutan tengah kecamatan ini itu ada 2 tes yang dilalui. Pertama adalah tes tertulis, yang kedua adalah tes wawancara. Tes tertulis sebagaimana yang sudah diatur di dalam juknis kita dalam rekrutan, maka ada online dan ada offline. Oh ya, tes tulis itu ada online dan ada offline. Ya. Online kemarin kita sudah menyampaikan ke RI ya, terkait dengan tes online ini itu menggunakan, insya Allah kalau tidak ada perubahan, tes Sokratif. Oh, dengan ya, tes Sokratif ya, sehingga memang dibutuhkan alat teknologi ya, baik itu nanti sifatnya komputer ataupun HP. HP pun bisa digunakan dalam aplikasi Sokratif ini. Namun kita berharap untuk seluruh masyarakat, seluruh kabupaten kota yang akan menggunakan tes online itu dengan komputer. Tapi seandainya komputer terbatas, kemudian ada HP yang bisa digunakan dan memenuhi syarat, maka itu second line yang kedua. Ya, jadi itu yang ini untuk mengurangi kecurangan ya. Ya, salah satunya itu. Namun ketika nanti itu pun terjadi, tetap pengawasan kita harus lebih ketat. Dan kita usahakan, kita sampaikan pada seluruh Bawaslu kabupaten kota di wilayah Kaltara
untuk melakukan tes Socrative ini, yaitu dengan menggunakan komputer ya, terutama atau lebih bagus lagi itu di lab yang memang sudah dibiasakan untuk melakukan tes-tes online. Ya, baik Pak Kiai, ini makin menarik ini. Dari Bawaslu Provinsi sendiri apakah sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah mana dari kabupaten kota itu yang melakukan tes tertulis maupun tes secara online itu Pak Kiai? Iya. Jadi kemarin sebelum kita melakukan pembukaan pendaftaran pada rakor ya, rakor pertama kita sudah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota mana-mana daerah kecamatan yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten dan jauh dari jangkauan internet ya. Dan alhamdulillah sebelum tanggal 21 kemarin pun kita sudah menyampaikan ke RI ya terkait dengan daerah-daerah mana yang akan menggunakan tes offline maupun daerah-daerah mana yang akan menggunakan tes online. Termasuk kemarin kita petakan untuk di Tarakan, insya Allah karena Tarakan itu insya Allah jaringannya bagus dan pusat ke ibu kota kecamatan, dari kecamatan ke ibu kota ibu kota kecamatannya itu cukup mudah ya, maka Bawaslu Kota Tarakan itu mengusulkan ya, kemarin sudah kita terima mengusulkan untuk semua tes menggunakan online ya. Bulungan juga ya kemarin, Bulungan ya itu usulan dari Bawaslu Kabupaten Bulungan itu menggunakan tes online semua. Tes online ya. Ada 3 kabupaten kota ya, yang mengusulkan tes online dan tes offline. Salah satunya Kabupaten Tanah Kidul, itu juga ada online dan offline. Kemudian Kabupaten Malino, itu juga menggunakan tes online dan tes offline. Kemudian Kabupaten Nunukan, itu juga menggunakan tes online dan tes offline. Oh, jadi ini variatif ini untuk pelaksanaan tesnya ya Pak Kiai. Iya. Jadi sahabat Bawaslu, pelaksanaan tes rekrutmen Panwascam ini ada 2 jenis ternyata. Ada tes secara online dan tes secara online dan offline. Ya, jadi tadi sudah disampaikan untuk sahabat Bawaslu yang akan mengikuti tes rekrutmen Panwascam di wilayah Tarakan dan Bulungan, siap-siap untuk melaksanakan dan mengikuti tes secara online karena secara infrastruktur dan geografis sangat memungkinkan untuk pelaksanaan tes secara online. Baik Pak Kiai, ini mohon untuk bisa memberikan arahan dari closing statement-nya terkait dengan rekrutmen Panwascam ini kepada sahabat Bawaslu yang menonton acara kita ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Yang pertama kepada seluruh masyarakat di wilayah Kaltara, ya, wabil khusus di Tarakan, mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 dan pemilihan 2024 ya, insya Allah itu juga akan serentak meskipun waktunya itu ada perbedaan ya, antara pemilu dan pemilihan. Jadi kita mengajak pada seluruh elemen masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi ya, mari bersama-sama untuk mendedikasikan ya diri kita ya, ilmu kita, kemudian tekad kita untuk kebaikan bangsa dan negara melalui pengawas pemilu kecamatan ya. Sehingga harapan ke depan ya 2024 pada pemilu ya dan juga pemilihan itu bisa berjalan baik ya sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, terkadang doa kita pada seluruh elemen ya di agama manapun, kadang kita itu selalu meminta agar kita punya ilmu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Inilah saatnya ya, saatnya doa kita mungkin akan dikabulkan terhadap momen-momen seperti ini. Oleh karena itu ikhtiar kita untuk bisa mencapai doa yang kita harapkan agar kita menjadi orang yang bisa berguna bagi nusa bangsa ya, mungkin momen inilah yang menjadi daya tarik dan juga peluang agar kita itu bisa mendedikasikan ya ilmu kita, kemudian umur kita untuk bangsa dan negara tercinta ini. Siap.
baik, itulah tadi pesan-pesan penutup dari Pak Kiai ya, bahwasanya kepada sahabat-sahabat Bawaslu, sekaranglah momentum bagi sahabat-sahabat Bawaslu untuk bisa berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, secara langsung ini bagi sahabat-sahabat yang sudah mendaftar, luruskan antara niat dan ikhtiar ya, karena niat dan ikhtiar itu yang nantinya akan menentukan kemana arah bangsa ini. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah ngobrol-ngobrol santai kita bersama dengan Korbif SDMO Bapak Kiai Arif Rohman. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.